Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal tulang punggungnya pabrik masa depan. Yap, kita akan bahas soal bahasa yang bikin mesin-mesin canggih itu bisa saling ngobrol satu sama lain. Inilah yang kita kenal sebagai Industri 4.0. Coba deh kita bayangin dulu ya, ada sebuah pabrik yang saking pinternya, dia bisa meramal masa depannya sendiri. Mesin-mesinnya bisa langsung beradaptasi begitu ada pesanan baru masuk. Keren kan? Seluruh lini produksi itu, wah bekerja bareng dengan harmonis. Nah inilah janji dari yang namanya Smart Factory atau pabrik cerdas. Tapi ada tapinya. Ini dia nih tantangan terbesarnya. Di dunia nyata, lantai pabrik itu isinya gado-gado. Ada mesin pres yang umurnya udah 30 tahun, di sebelahnya ada robot keluaran terbaru. Mereknya beda-beda, teknologinya beda-beda. Pertanyaannya, gimana caranya bikin mereka semua ini ngobrol? Oke, buat ngerti solusinya, kita perlu mundur sedikit dan pahami dulu, kita ini sekarang ada di era industri yang seperti apa. Ini bukan yang pertama kalinya loh, teknologi mengubah total dunia manufaktur. Kita sekarang ini ada di gelombang besar yang keempat. Kalau dulu revolusi industri itu soal mesin uap, terus listrik, sekarang ini semua tentang data dan konektivitas. Ini revolusi yang digerakkan oleh apa yang disebut sistem siberfisik di mana dunia digital dan dunia fisik itu benar-benar menyatu. Oke, sekarang kita time travel sedikit ya, ke tahun 90-an. Kita lihat gimana sih upaya pertama untuk memecahkan masalah komunikasi antar mesin ini. Dulu itu, di awal-awal era otomatisasi, lantai pabrik itu udah kayak menara Babel. Beneran deh, setiap mesin ngomong pakai bahasanya sendiri. Bikin mereka kerja bareng, wah itu mimpi buruk buat para insinyur. Susah banget integrasinya. Nah, muncullah upaya pertama buat jadi solusi, namanya OPC Classic. Anggap aja ini kayak penerjemah universal versi pertama. Jadi ada sebuah server yang tugasnya jadi penengah. Server inilah yang menerjemahkan bahasa unik dari tiap mesin ke satu format yang bisa dimengerti sama software di komputer. Caranya gimana? Dia ini numpang sama teknologinya Microsoft yang waktu itu udah ada. Jadilah sebuah jembatan komunikasi. Tapi, nah, ini dia kelemahan terbesarnya. Ada satu ketergantungan yang fatal. Semuanya, tanpa kecuali, harus jalan di atas Windows. Lalu, dunia berubah. Internet datang dan mengubah segalanya. Tiba-tiba, solusi yang cuma bisa jalan di satu ekosistem ya udah nggak cukup lagi. Dengan adanya internet, cloud computing, terus sistem operasi lain kayak Linux, tuntutannya jadi beda. Data itu nggak bisa lagi cuma diam di dalam pabrik. Data itu harus bisa ngalir sampai ke sistem kantor pusat, bahkan sampai ke cloud. Nah, OPC Classic jelas nggak didesain buat dunia yang kayak gini. Jadi ini poin paling pentingnya ya. Karena dia nempel banget sama teknologi Microsoft, OPC Classic jadi nggak aman buat dipakai lewat internet. Dan ya, jadi nggak guna juga buat platform selain Windows. Keamanannya itu cuma sebatas keamanan Windows. Dan itu jadi masalah besar banget waktu kita mau hubungin pabrik ke dunia luar. Jelas kita butuh pahlawan baru. Sebuah standar yang benar-benar lahir dari era internet, yang siap buat ngebangun pabrik masa depan. Dan inilah dia, OPC UA. Yang keren banget dari OPC UA ini, dia itu seolah-olah didesain buat membalas dendam atas semua kelemahan OPC Classic. Dia bisa jalan di mana aja, nggak cuma Windows. Keamanannya udah ditanam dari awal, bukan tempelan. Protokolnya pun pakai standar internet modern, dan yang paling penting, dia bisa nangani data yang jauh lebih rumit. Jadi tujuannya itu bukan sekedar update ya, tapi ini perombakan total cara mesin di industri berkomunikasi. Tujuannya satu, menciptakan satu bahasa universal yang aman dan bisa diandalkan buat semua mesin. Oke, keren kan? Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kerja si penerjemah universal yang baru ini? Dasarnya itu adalah konsep yang namanya Service Oriented Architecture. Biar gampang, bayangin aja setiap perangkat di pabrik itu, mau sensor kecil atau robot gede sekalipun, itu kayak punya daftar menu layanan. Nah, kemampuan mereka itu ditawarkan sebagai layanan ke seluruh jaringan. Jadi sistem manajemen produksi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin jeroannya si robot itu kayak gimana. Dia cukup pesan dari menu layanan si robot tadi. Misalnya, robot, tolong baca data sensor dong. Atau, tolong tulis perintah ini. Atau, coba kasih lihat kamu bisa ngapain aja. Nah, ini dia intinya. Siklusnya sederhana banget. Permintaan dan respons. Kliennya minta, servernya jawab. Udah gitu aja. Percakapan yang simple, terstruktur, dan yang paling penting, aman. Oke, kita udah ngerti bahasanya. Sekarang, yuk kita lihat keajaiban apa aja yang bisa terjadi kalau semua mesin udah bisa ngobrol pakai bahasa ini. Gimana ini semua bisa ngebangun pabrik masa depan yang kita impikan? Karena semua mesin ngomong pakai bahasa yang sama dan aman, data itu bisa ngalir bebas. Coba bayangin,
Ada AI yang terus-terusan dengerin suara getaran mesin. Terus AI itu bilang, motor ini tuh kayaknya 3 minggu lagi bakal rusak deh. Hasilnya, kita bisa jadwalin perbaikan sebelum mesinnya beneran mogok. Nggak ada lagi tuh yang namanya produksi berhenti mendadak. Kita bisa hemat ratusan juta. Itulah kekuatan predictive maintenance. Nah, ini nih yang benar-benar jadi game changer-nya. Artinya, pabrik bisa secara otomatis, sekali lagi, otomatis, ngubah jadwal produksinya cuma gara-gara ada sales yang masukin order baru di sistem. Batasan antara ruang rapat bisnis dan lantai pabrik itu lenyap. Jadi kalau kita rangkum, OPC-UA ini adalah tulang punggung komunikasi yang kita butuhkan. Dia kuat, aman, fleksibel. Inilah bahasa yang akhirnya bisa menyatukan dunia IT, dunia data dan komputer, dengan dunia OT, yaitu dunia operasional pabrik, konvergensi yang sesungguhnya. Teknologi ini benar-benar membuka pintu ke lautan data dan wawasan baru. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Sekarang, setelah semua mesin kita bisa saling ngobrol, kira-kira rahasia apa lagi yang bakal mereka ceritain ke kita? Penemuan dan efisiensi luar biasa apa yang menanti di depan? Terima kasih sudah menyimak.